والتعلم والتعليم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زينا بالحلم جملنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai hari ini kita masuk atau lanjut di mungkin bilan fasal yang terakhir. Fasal yang terakhir itu tentang sirah Nabi Muhammad, tapi bukan seperti buku sirah semuanya. Ini hak yang wajib dari kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau ada Quran, iman kita Quran. Kemarin kita belajar sirah, cerita-ceritanya Rasulullah pergi ke sana atau berang di sana ya. Di sini hari ini enggak, yang kita harus iman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan jadi nabi, kapan turun Al-Qur'an. Ini yang beda sama sejarah kemarin, sama buku sirah atau belajar sirah besok insyaallah. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi. Ini sudah khatimah, artinya yang terakhir dari matan atau nazam Aqidatul Awam. Fi dzikri baqil wajibi, yang sisa wajib itu kepada Nabi. Mimma ala mukallafin, min wajibi itu yang setiap orang mukallaf harus iman atau wajib iman kepada Nabi tentang masalah ini. La ilaha illallah. Al-mukallaf itu artinya apa? Mukallaf minat taklif. Minat taklif. Di dalam istilah kita bilang apa? Baligh. Kapan jadi mukallaf? Kapan jadi mukallaf? Dari waktu masuk bulugh itu namanya mukallaf. Apa itu arti kata mukallaf? Yang sudah mungkin kita bilang mewajibkan, atau dia sudah wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, itu mukallaf. Mukallaf taklif. Kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak kasih yang berat untukmu. Itu namanya taklif. Itu juga di amal dakwah kita, fulan kallafa fulan, fulan kallafa fulan, atau presiden suruh fulan jadi sebagai jabatan ini. Itu namanya taklif. Tapi ada taklif, ada tashrif. Taklif itu yang sudah wajib. Kalau kamu salah, kalau kamu harus harus hukuman, harus marah. Tapi tashrif enggak. Itu yang namanya taklif dan tashrif. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menutus atau kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini semuanya taklif. Manusia semuanya taklif. Jin taklif. Jin taklif, harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat taklif atau tashrif. Malaikat taklif atau tashrif. Ya, ini yang kita harus paham. Iman di sini bagaimana? Kalau malaikat wajib iman kepada Nabi atau tidak? Ya, wajib taklif. Tashrif. Taklifnya iman kepada Nabi itu tashrif. Bukan wajib syar'i. Kalau mereka tidak iman artinya bukan kafir. Itu manusia. Kalau tidak iman kepada Nabi ini kafir. Tapi malaikat enggak. Allah Ta'ala menutus Rasulullah SAW kepada malaikat, ini namanya tashrif. Walaysa taklif. Khatimatun bi dzikri wa baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Ay yajib ala kulli mukallafin an ya'taqida yaqin anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Dari Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin. Al-alamin itu selain Allah Ta'ala. Definisinya al-alamin. Apa itu al-alamin? Selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala. Terus malaikat masuk ya. Malaikat masuk tapi bukan taklif. Wa innama tashrif. Nanti kita belajar. Ila jami'il mukallafin. Dari mana? Dari ats-tsaqalain.
Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Tsaqalan itu yang berat di atas bumi. Siapa itu? Manusia dan jin. Al-ins wal jin. Wal jin. Ijma'an ma'luman min ad-din bidharurah. Ini sudah seluruh muslim faham. Allah Ta'ala menutus atau kirim Nabi Muhammad SAW kepada dua bagian ini, muslim, manusia dan jin. Fayakfur jahiduhu. Kalau ada yang tidak terima itu namanya kafir. Bilang tidak ada Rasul, Nabi, tidak ada Nabi setelah Isa, tidak ada Nabi setelah Musa, itu namanya kafir, namanya jahil. Tapi kalau dia tidak tahu, seperti orang yang tidak ada agama, tidak belajar agama, sekarang sudah kita tidak bisa bilang nggak ada yang tahu, karena zaman sosial media sudah semuanya tahu. Ya, itu mereka bilang kalau ada satu orang tinggal di satu gunung, tidak tahu Nabi, tidak tahu Rasul, itu masuk di taklif, itu namanya ami atau bodoh atau jahil, harus belajar. Kalau dia sengaja jadi jahil ya dosa. Kalau dia enggak, karena tempatnya tidak ada yang masuk, mungkin kita bilang seperti suku-suku yang tinggal di apa namanya ini, ghaba ibu namanya al-ghabat, itu namanya apa? Pedalaman. Enggak, al-ghabah itu seperti saya bilang, contohnya apa itu? Contohnya suku yang enggak tahu di Irian atau di mana itu, mereka belum pakai baju, belum itu. Namanya apa itu? Itu mungkin kita bilang belum, karena mereka tidak paham. Tidak paham apa namanya ini, sosial media, atau ini mungkin bisa masuk. فإنه لم يرسل إليهم إرسال تكليف بل أرسل إليهم وإلى غيرهم من سائر الحيوانات والجمادات إرسال تشريف. الحيوانات itu kita baca cerita-cerita atau nanti kita belajar di mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada unta apa namanya itu, yang nais, ada rusa yang baca syahadah, ada dhib. Apa itu dhib? Dhib itu ada beberapa hayawan yang dia ucapan syahadah dalam buku sirah. Itu berarti dia muslim. Harus dia Islam kepada Nabi Muhammad SAW? Enggak. Itu namanya irsalu tashrif. Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad tashrif aja, itu kemuliaan aja kepada yang hadir zamannya atau masa Nabi Muhammad SAW dari hayawan. Manusia wajib, jin wajib, tapi selain hayawan, selain yang kita baca ceritanya atau kisah di buku sirah, itu namanya irsalu tashrif. Wal jamadat, benda-benda yang tidak ada roh. Seperti apa jamad? Ya, kita baca cerita di dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Rasulullah SAW lagi setiap hari dia khutbah. Khutbah ada kayu dari korma. Ya, Rasulullah kalau dia khutbah naik ke atasnya, biar mereka bisa lihat. Belum ada mimbar seperti sekarang. Ya. Terus setiap hari pakai sampai satu hari ada satu perempuan, dia bilang, wahai Rasulullah, saya punya orang tukang kayu bisa bikin mimbar, bagaimana menurut kamu kalau kita bikin? Rasulullah bilang boleh. Itu satu perempuan, suruh yang kerja sama dia bikin mimbar kepada Nabi, dia bikin mimbar. Jadi hari berikutnya yang Jum'ah pertama, dalam ini Sahih Bukhari, hadisnya dari Sahih Bukhari. Jum'ah yang pertama, Rasulullah sudah tidak naik ke atas kayu yang dari apa itu, dari korma, naik atas mimbar. Orang sahabat bilang, kita dengar suara kayu yang dia naik atasnya setiap hari, naik sampai kita dengar suaranya seperti ibu, suara naisnya. Rasulullah turun dari mimbar yang baru, dia belok ke kayu tersebut, kayak seperti bicara sama dia. Ini hadis di Sahih Al-Bukhari. Nanti saya kirim terjemahnya. Mungkin terjemahnya seperti ini, ceritanya seperti ini.
orang sahabat, kita lihat Rasulullah diamin kayu itu seperti ibu diamin anaknya. Tenang, tenang ya. Setelah itu Rasulullah bilang sama kayu, mau saya balik lagi naik atasmu atau mau jadi teman saya di surga? Ya, ini bicara Rasulullah sama kayu. Sampai ulama bilang kalau kayu kangen sama Nabi Muhammad SAW, dia jauh tiga langkah. Apalagi yang kita orang Muslim punya akal, punya hati, harus lebih kangen. Dia nangis, nggak mau jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kayu. Kalau tidak mungkin hati orang Muslim, mukmin, iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada Rasulnya, tapi tidak ada rasa seperti kayu tadi. Harus kita perhatian. Ini tadi, ceritanya ini tadi, ini artinya Rasulullah juga Rasul kepada kayu-kayu seperti itu? Enggak. Itu namanya tasyrif. Tapi dapat faedah apa? Ya, kalau kita bilang sama siapapun di sini, Rasulullah salam kepadamu, bagaimana? Mungkin tidak bisa tidur, mau meninggal biar ketemu Rasulullah. Apalagi ini Rasulullah bilang sama kayu, ayo kamu diam, tapi jadi teman saya di surga. Hadis itu riwayat Sahih Al-Bukhari, ceritanya riwayat Sahih Al-Bukhari. La ilaha illallah. Dari cerita ini artinya juga Rasulullah ada cerita lagi. Rasulullah dia bilang, saya setiap kali saya di Mekah lewat ada satu batu, dia bilang assalamualaikum ya Rasulullah sebelum jadi Nabi. Assalamualaikum, Rasulullah bilang saya masih ingat ada satu batu di Mekah, kalau saya lewat dia bilang assalamualaikum. Itu cerita di mana? Sudah di Al-Madinah. Di Al-Madinah. Ini cerita lagi Rasulullah punya apa itu bahasa Indonesia? Himar apa itu? Keledai ya. Keledai. Ya. Punya keledai. Dalam buku sirah nanti kita belajar, waktu Rasulullah dia setiap kali ada keledai, ada unta. Mereka bilang waktu Rasulullah meninggal, dia nunggu di depan rumah, nunggu. Namanya Ya'fur. Nunggu Rasulullah tidak keluar, dia tidak paham Rasulullah meninggal. Tapi tidak keluar, pergi kayak seperti bunuh diri sendiri dari atas gunung atau dari tempat yang tinggi, lembar atau apa, loncat ke bawah, meninggal, mati. Itu hayawan. Ini jadi hayawan yang seperti itu harus iman kepada Nabi? Enggak. Juga ada cerita unta. Ada cerita unta Rasulullah setiap hari Jumat. Kalau dia khutbah waktu Jumat, Rasulullah dia datang bisa dengar Rasulullah dari belakang karena kita tahu untanya lehernya tinggi. Dia bisa dengar dari belakang masjid. Masjid Rasulullah bukan seperti sekarang tutup batu, enggak. Rasulullah itu dekat masjidnya tidak tinggi juga, unta datang dari belakang bisa dengar Rasulullah. Mereka bilang atau ahli sirah bilang dia datang Jumat pertama tidak ada, Rasulullah sudah tidak ada, dia tidak makan, tidak minum sampai mati. Dari cerita-cerita ini, artinya ini hayawan yang cerita ini yang tadi kamu kasih ceritanya ya Syekh, ini harus iman kepada Nabi, bukan. Ini namanya irsalu tasyrif. Allah Ta'ala menutus Rasulullah kepada hayawan ini tasyrif biar kemuliaan aja. La ilaha illallah. Lianna ta'atuhum al-bashar itu al-jin wal-ins. Al-jin wal-ins itu taat kepada Allah Ta'ala harus. Mereka bisa usaha. Bisa bisa malas, bisa semangat. Tapi malaikat, kenapa malaikat tasyrif? Aslinya sudah taatnya, tasbihnya, salatnya seperti nafas kita. Kita capek kalau nafas atau tidak? Enggak. Sudah ini taat jin seperti nafas kita. Jadi tidak
tidak rasa berat seperti kita harus siap-siap. Oh ya, apa tidur? Ini masih waktunya, boleh tambah 5 menit. Itu tidak ada sama malaikat seperti itu. Waktu zikir dia terus selalu zikir. Kita sudah pernah dengar di sini Rasulullah SAW bilang tidak ada satu jengkal di surga, di langit kosong. Pasti ada satu malaikat berdiri atau ruku atau sujud sampai hari kiamat. Tasbih kepada Allah Ta'ala. Ruku. Satu ruku. Dari waktu Allah Ta'ala ciptakan langit atau bumi sampai hari kiamat dia ruku. Satu keadaan atau satu hari ruku. Satu itu ada lain sujud. Ada lain berdiri. Ada lain itu semuanya dari waktu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sampai hari kiamat. Tapi di akhirnya mereka bilang subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا والذي اعتمده محمد وخالف الشيخ تبعا لجميع المحققين ومن تبعه فإنه صلى الله عليه وسلم مرسل رسالة التشريف فإن منهم الراكع والساجد إلى يوم القيامة وما كلف به الإنس تفصيلا وإجمالا فقد كلف به الجن. Yang Allah Ta'ala suruh kepada manusia juga jin sama. Jin sama. Artinya seperti salat, puasa, zakat, ini jin sama. Harus salat, puasa. Kapan itu? Nanti kita belajar di buku sirah cerita Rasulullah SAW waktu dia keluar dakwah kepada jin. Allah Ta'ala kasih ceritanya di Al-Quran 2 kali. Wa idzarafna ilaika nafaran minal jin di surat Al-Ahqaf. Sama surat Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Sampai akhir surat itu namanya surat Al-Jin. Jadi Rasulullah ngajarin jin agama Islam. Sudah mereka bisa ikut karena Allah Ta'ala tahu atau bilang sama kita di Al-Quran innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa ikut hadir sama majlis Nabi, juga belajar dari Nabi. Sudah karena masuk taklif. La ilaha illallah sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada jin. Ya, saya berapa kali itu? Satu kali saya mereka bawa orang yang kena itu punya apa bahasa Indonesia bilang serpan ya kan, atau jin, kena jin. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca seperti saya. Alif lam mim, dan saya pikir ini mungkin alhamdulillah sudah hafal. Alif lam mim, baca alif lam mim. Allahu la ilaha, baca semuanya. Ayatul kursi yang saya baca, waduh, dia bilang saya hafal Al-Quran juga. Waduh, hafal Al-Quran tapi kamu ganggu orang muslim, ya itu masalah urusan mereka. Ceritanya panjang. Ya, kita baca di Al-Quran wa inna minnas muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasitun fa kanu li jahannam al-hataba wa inna minnas salihun. Ya, itu cerita jin seperti kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahli agama, ada ya macamnya seperti manusia. La ilaha illallah. وشمل ذلك يأجوج ومأجوج والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة. Juga para nabi juga Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad kepada para nabi yang sebelumnya di dalam wahyu. Itu kita baca perjanjian Allah Ta'ala sama para nabi. Kalau Nabi Muhammad datang kamu iman kepadanya juga ikut agamanya, ya mereka bilang setuju. Tapi subhanallah, kita tahu Nabi Muhammad yang terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nas min ladun Adam, dari Adam sampai hari kiamat atau hingga hari kiamat. Hatta ila nafsihi lidukhulil jami' tahta qawluhu bu'ithtu ila nasi kafa. Karena Rasulullah bersabda bu'ithtu ila nas, Allah Ta'ala kirim saya atau menutus saya kepada seluruh manusia. Seluruh manusia itu jadi dua bagian. Yang pertama namanya ummatud da'wah wa ummatul ijabah.
Ummatul Nabi itu jadi dua bagian. Ummatul dakwah siapa itu? Seluruh. Setiap orang kafir itu harus kita dakwah atau harus kita sampaikan dakwah Nabi ke dia. Itu namanya ummatul dakwah yang belum masuk Islam. Ummatul ijabah, ummatul Nabi, ummatul ijabah yang sudah terima masuk Islam itu umatnya. Ummatul ijabah itu berapa? Rasulullah bersabda, surga itu 120 baris. 80 dari umatku. 80 baris itu dari umatku. 40 dari umat yang sebelum saya. Itu namanya ummatul ijabah. Berarti umat Nabi Muhammad SAW yang paling luas, paling banyak. La ilaha illallah. Faman nafa'a umum bi'itsatihi faqad kafar. Kalau tidak ada yang terima bi'tsah Nabi itu orang kafir. Qala dzalikal Bajuri. Terus Syekh umat yang lain kemarin saya kemana kemarin? Kemarin saya kemarin saya pergi ke Otista setelah Grab itu naik Grab dapat orang yang non Muslim. Tapi bicara itu biar dia tidak ngantuk, saya juga biar waktunya selesai, kita masuk sedikit sampai dia bilang saya bukan Muslim. Dia orang Medan mungkin, dia Katolik mungkin. Kita masuk berapa cerita, saya baru tahu mereka tidak kasih tahu ada Nabi Muhammad. Dari buku mereka. Wah, jadi mungkin mereka menipu teman atau yang ikut biar tidak tahu Nabi Muhammad. Mereka iman kepada Musa, iman kepada Nabi Ibrahim. Sebelumnya semuanya ya, tapi sama Nabi Muhammad tidak ada. Sampai dia bilang sama saya, Nabi Muhammad itu tidak ada. Saya bilang sama dia, kita yang terakhir Al-Quran sebut atau kasih tahu Isa bilang ada Nabi setelahku. Juga saya sudah pernah baca di buku muda. Dia bilang saya belum pernah baca itu. Ya pergi baca ntar lihat. Walhasil saya dari cerita kemarin itu faham, oh kasihan mereka karena mereka tidak ada yang kasih tahu mereka hari Minggu aja. Datang ke gereja, salatnya pergi. Bukan seperti kita masih ada ilmu belajar, tambah belajar ilmu ya. Kasihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ajib dia bilang, Ustaz saya sudah hafal azan. Saya rekam. Bilang Syekh saya, Ustaz saya hafal azan. Saya sudah pernah azan. Bagaimana azan kamu non Muslim? Dia bilang sudah pernah saya azan karena di masjid itu yang tetangga saya bilang boleh azan. Saya bilang sama dia coba azan. Azannya benar tapi salah sedikit. Dia hayya 'alal falah duluan. Bilang hayya 'alal falah sebelum hayya 'ala salah. Suaranya lumayan. Sampai saya jadi ragu. Ini benar non Muslim atau dia pernah Muslim habis itu balik. Suaranya kecil ya. Nggak bisa. Gimana caranya? Ya nanti kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari cerita ini maksud saya mereka yang diikut agama mungkin kita bilang Ortodoks atau Katolik atau yang Yahudi, mereka belum baca sifat Nabi Muhammad SAW atau mereka tidak kasih ulamanya atau rahib tidak kasih sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi kasihan mereka. Oke, ini mereka ingkari dari atas, tidak terima. والراجع أنه مرسل وإن رجح بعضهم خلافه وأما إرساله إلى سائر الحيوانات فإرسال تشريف قطعا أي بلا خلاف. قوله للعالمين اسم جمع لعالم بفتح اللام وهو اسم لما سوى الله وصفاته. اسم لما سوى الله
وصفاته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. فيشمل الملائكة والإنس والجمادات، لكن إرساله للملائكة إرسال تشريف. قوله وفضل أي واجب على كل مكلف أن يعتقد, setiap orang mukallaf harus yakin itu Rasulullah SAW yang paling mulia di antara para rasul. Dalilnya dari Al-Quran. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, jadi kalau ada yang dengar hadis, ada hadis Rasulullah bilang la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kamu memuliakanku dari Nabi Yunus. Itu karena orang sahabat waktu pertama Rasulullah SAW Rasulullah sebelum kasih tahu sama mereka menghina Sayyidina Yunus. Ya, jadi Rasulullah tidak terima. Suruh mereka jangan memuliakan dari para nabi sampai turun tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallamallahu wa atayna Isa ibn rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat ila akhir itu tanda boleh tapi di dalam keadaan atau dalam fahaman agama Islam. Sampai kita tidak menghina para nabi yang sebelumnya. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنه أفضل الأنبياء والمرسلين وسيدهم بشهادة قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا صاحب لواء الحمد أنا سيد يا ينبالي مليان أوكي صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي آدم yang di bawah Adam semuanya itu masih ikut saya. Artinya itu yang paling mulia. Ini hadis sahih. Ayu a'zam min hadha. Wal ma'na la aqulu dhalika fakhran bal tahaddusan bin ni'mah, itu Rasulullah tahaddus bin ni'mah bilang saya yang hari kiamat yang paling mulia, tapi bukan maksud saya sampai saya menghina lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang pertama. Besok kita belajar minggu depan insyaallah kalau kita sehat hidup, kita sudah masuk abuhu Abdullah Abdul Muttalib itu di dalam i'tiqad bagaimana wa Hashimun wa ummuhu Aminah arda'atuhu Halimah, itu semuanya insyaallah kita belajar atau lanjut di minggu depan. Barakallahu fikum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Qur'an ahli al-iman innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.